Ini siapa mati? Siapa PP? Aduh jadi gak enak nih. Nanti dibahas. Nanti dibahas ya. Diskusikan. Masih dikit-dikit aja kok. Senggol dikit ya. Bapak bisa nggak lagi? Memang iya memang. Kelihatan yang banyak kan. Selamat ya. Beda petin lilit ya. Baca lah, ntar aja di shooting. Demi nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik dan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tertinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menempatkan kami dalam kebun-Mu, supaya kami melahirkan buah yang berkenan kepadamu. Tetapi segala usaha dan perbuatan kami tidak layak, karena kami sangat lemah dan tunduk di bawah pengaruh nafsu insani. Karena itu, ajar dan pimpin. Tuhan
bisa memahaminya dengan baik. Ya Bapak, Tuhan, Horas Madita, Tuhan Bapak, ini saya membacakan renungan, membaca ya, karena memang saya kurang paham ya. Kemarin sih mencoba menghubungi beberapa biasa membawakan renungan, tapi ada yang memang persiapannya butuh waktu sepertinya mendadak, dan ada juga yang menyarankan ya kita ganti-gantian lah gitu ke depannya sambil belajar. Jadi dari malam juga saya coba-coba cari. Jadi nanti di sini saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Nanti saya baca itu. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat terakhir di ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis. Demikian Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya kurang lebih sama. Kalau di sini sebenarnya kejadian yang berseberangan ya. Misalnya tadi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada yang meratap, ada yang menari. Kalau ayat ke bawahnya itu ada misalnya ada saat untuk menyimpan, ada juga untuk membuang. Dan ini ayatnya sampai cukup panjang, kurang lebih seperti itu isinya. Nah, namun yang saya ingin bacakan di sini, ayat ini sebenarnya diarahkan untuk bersyukur. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita saat ini, lingkungan kita yang kecil lah ya, bisa dikatakan kita berlima kepala keluarga. Kadang kita merasa mungkin secara usia ada yang merasa sudah paling tua gitu, atau mungkin masih cukup muda gitu. Kadang kita juga di rumah barangkali pernah di depan cermin kita berkaca, bersiap-siap mau beraktivitas. Kita melihat misalnya wajah kita ada kerutan-kerutan di mata gitu ya. Ada kata-kata titik 3 gini, wah udah tua nih kan gitu ya. Dalam hati gitu ya. Nah, namun kita harus pahami bahwa kita juga semua pernah melalui masa-masa muda. Tentunya pernah anak-anak usia 20 di mana kita semua masih kuat, sehat, sangat berenergi, siap mau kemana saja beraktivitas. Kemudian kita juga melewati usia 40, seperti saya sekarang 45 misalnya. Saya sendiri sudah mulai ada kaki kok. Nah ini ya, dulu olahraga misalnya aman-aman aja, sekarang sudah mulai berkurang gitu secara fisik. Bahkan mungkin ada yang sudah 60-an. Dan kita semua, saya yakin menyadari ada perubahan dalam fisik kita gitu ya, tubuh kita. Menurun sebenarnya secara alamiah, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Main sama-sama yuk. Yang terakhir, biar nggak terlalu panjang, menjadi tua itu kehormatan. Ini di Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih identik dengan tua. Namun Amsal berkata, justru di usia ini kehidupan tambah indah. Bukan akhir dari renungan ini, saya bacakan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan merancang kehidupan yang indah buat kita hingga akhirnya kita libatkan Tuhan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin itu saja singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan pedoman lah ya, kurang lebih seperti itu. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk yang diberikan kepada kami bisa baca
Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab memiliki harta kekayaan, ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memiliki ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan memberikan kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.